Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video penyuluhan tentang penanganan dan pencegahan penyakit lupus pada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Wildan Diska. Saya di sini sebagai pemateri. Nama saya Rindiantika sebagai fasilitator. Nama saya Nidra Rayu sebagai moderator. Saya Jasada Ayatutri sebagai kameramen. Saya Dwi Putri Mulia sebagai editor. Saya Sarang Musnawati sebagai pemateri. Saya Marlina Mabang sebagai fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak dan Bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Bapak sekalian? Alhamdulillah. Mbak Banyak Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya yang terhormat Ibu Bapak dan Bapak sekalian, terima kasih karena sudah menyempatkan untuk hadir di penyuluhan yang saya dan rekan-rekan saya lakukan. Kemudian yang terhormat untuk teman-teman rekan-rekan saya, para pemateri dan anggota lainnya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat hidayah dan sehingga kita dapat berkumpul dalam penyuluhan kali ini dengan tema penyuluhannya pencegahan dan penanganan penyakit lupus pada orang dewasa. Di sini saya Yunita Rahayu selaku moderator yang akan membimbing jalannya acara pada hari ini. Sebelum memasuki acara, izinkan saya memperkenalkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama dimulai dengan pembukaan, kemudian selanjutnya yaitu penyampaian materi, kemudian yang selanjutnya ada sesi tanya jawab, kemudian penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali acara pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi tentang pencegahan dan penanganan penyakit lupus pada orang dewasa. Kepada penyaji materi Kak Wildan dan Kak Nia, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator untuk memberikan waktunya untuk memaparkan materi. Jadi sebelumnya terima kasih ya untuk Ibu, Bapak dan juga kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di penyuluhan ini. Jadi kali ini saya dan juga teman saya akan menjelaskan tentang penyakit lupus. Sebelumnya, apakah Ibu atau Bapak atau Kakak sudah pernah tahu apa itu penyakit lupus sebelumnya? Belum. Jadi, penyakit lupus itu adalah penyakit imun ya, Ibu, Bapak, Kakak-kakak. Jadi, di mana sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh kita, itu malah menyerang balik tubuh kita. Jadi akan menyebabkan peradangan ya Ibu. Nah ini peradangan ini menyerang di beberapa organ seperti paru-paru, jantung, kulit dan juga ginjal dan masih banyak lagi. Nah untuk faktor penyebabnya itu apa aja? Untuk faktor penyebabnya itu bervariasi ya Ibu, Bapak, kakak-kakak. Yang pertama ada faktor genetik. Nah, untuk faktor genetik itu adalah faktor keturunan. Jadi, apabila keluarga kita terdahulu ada yang sudah menderita atau sudah terkena penyakit lupus, jadi kita memiliki resiko tinggi untuk mengalaminya. Yang kedua ada faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungan sendiri itu seperti terpaparnya sinar matahari ya Ibu. Jadi, orang dengan penderita atau yang menderita penyakit lupus ini seringkali sensitif terhadap sinar matahari. Jadi apabila terkena sinar matahari itu kulitnya merah-merah dan juga terasa panas, terbakar gitu. Nah selanjutnya ada faktor hormonal. Nah untuk faktor hormonal ini sendiri antara laki-laki dan juga perempuan itu lebih sering terjadi pada perempuan. Nah selanjutnya masih ada dari faktor stres. Apabila stres itu bisa muncul. Yang kedua ada depresi. Nah untuk tanda dan gejalanya selanjutnya apakah sudah ada yang tahu untuk tanda dan gejalanya sendiri? Belum ya. Untuk tanda dan gejalanya sendiri yang pertama ada kelelahan. Nah untuk kelelahan ini kan setiap orang
habis melakukan kegiatan tuh mesti lelah ya Bu. Tetapi pada penyakit lupus ini untuk penderitanya sering lelah walaupun sudah istirahat secara secukupnya. Nah selanjutnya ada demam. Nah demam ini muncul biasanya suhu tubuh itu meninggi tetapi tidak tahu sebab dan akibatnya karena apa. Nah selanjutnya ada nyeri sendi. Nah biasanya ini nyeri sendi disertai dengan pembengkakan ya ibu, bapak, kakak-kakak. Jadi nyeri sendi ini muncul di bagian seperti tangan dan juga kaki. Nah selanjutnya yang terakhir ada muncul ruam merah. Nah untuk ruam merah ini biasanya muncul pada organ atau tubuh kita yang sering terpapar sinar matahari seperti wajah, leher, tangan, dan juga kaki. Tetapi paling sering itu yang muncul pada bagian wajah ya, di pipi dan juga di hidung. Seperti berbentuk kupu-kupu. Bisa dilihat di leafletnya ada seperti bintik-bintik merah di bagian pipi dan juga hidung ya. Itu termasuk ruam merahnya. Nah sekarang adalah pencegahannya. Bagaimana Mas untuk pencegahannya dari penyakit lupus? Nah pencegahannya tersendiri itu yaitu kita sehari-hari itu menjaga agar tidak langsung terkena sinar matahari. Jadi kalau keluar rumah itu memakai kaos panjang, memakai kaos yang panjang, atau memakai topi juga sekalian biar untuk mencegah tidak kemudian dari stres. Ini ada remaja atau orang tua bahkan sekarang kan sering mengalami stres. Nah itu stres itu kita kelola dengan baik agar tidak menyerang dan mengakibatkan organ-organ dalam tubuh lainnya juga mengalaminya. Kemudian kita mengurangi beban kerja, yaitu jika Bapak Ibu kan biasanya memiliki beban kerja yang beban kerja saya itu segini nih. Nah kita itu harus memastikan bahwa beban kerja kita itu tidak melebihi hal seperti itu ya. Kemudian menghindari pemakaian obat-obat. Nah jika kita memakai obat-obat yang contoh misalnya itu obat-obat terlarang, nah itu kan bisa mengakibatkan ginjal kita kan bermasalah. Jadi itu hal yang mengakibatkan pada terjadinya lupus tersendiri. Kemudian bagaimana sih cara mengetahui lupus kita terkena lupus itu? Nah yang pertama itu ada perhitungan sel darah lengkap, yaitu dengan kita periksa ke laboratorium, yaitu kita memeriksakan sel darah lengkap. Nah itu di situ nanti ada hasilnya secara lengkap apakah kita terkena lupus atau tidak. Kemudian menganalisis urin. Nah jika dari hasil analisis urin itu protein urin itu tinggi, nah itu hasilnya bisa besar kemungkinan itu terjadi lupus. Kemudian ada pemeriksaan ANA. Nah pemeriksaan ANA ini hal yang penting bagi pemeriksaan lupus. Ini bisa 98% mengetahui kita terkena lupus atau tidak. Kemudian pemeriksaan imunologi, yaitu pemeriksaan imun tubuh. Kemudian tes komplement C3 dan C4, yaitu dengan cara sama seperti perhitungan sel darah, yaitu dengan pemeriksaan darah lengkap di laboratorium. Nah, untuk selanjutnya, apakah lupus ini bisa disembuhkan? Ibu-ibu, apakah bisa? Ya. Untuk lupus sendiri ini tidak bisa disembuhkan secara total ya, karena ini termasuk penyakit autoimun. Jadi itu termasuk penyakit seumur hidup. Tetapi tenang saja, untuk lupus ini tuh bisa dikendalikan sesuai dengan faktor penyebabnya. Contohnya tadi sudah dijelaskan teman saya untuk pencegahannya. Apabila
faktor penyebabnya karena sinar matahari, jadi kita keluar harus kalau bisa pakai celana panjang menutupi bagian-bagian yang sering terkena matahari. Nah, untuk selanjutnya, apakah lupus ini bisa menular? Lupus ini tidak bisa menular secara langsung ya ibu, bapak, kakak-kakak. Jadi lupus ini akan bisa tertular faktor penyebabnya tadi seperti faktor genetik atau keturunan. Nah, untuk saya, tempat saya kan sudah selesai. Apakah masih ada yang ditanyakan? Apabila ada yang ditanyakan, nanti dimohon untuk menanyakan pada sesi tanya jawab selanjutnya. Apabila ada salah kata dari saya dan juga teman saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penyaji materi Kak Lisa dan Kak Nia. Selanjutnya acara ketiga yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya? Ada. Silakan dia, Kakak. Izin bertanya, bagaimana peran dukungan sosial dalam mengatasi penyakit lupus? Terima kasih. Ini pertanyaan mau kita tampung dulu apa langsung dijawab materi? Ditampung dulu. Ditampung dulu ya. Kemudian selanjutnya dia mau bertanya lagi. Apakah makanan tertentu bisa memperburuk gejala lupus? Baik, terima kasih. Selanjutnya teman-teman, rekan-rekan sekalian, apakah ada yang mau menjawab pertanyaan dari mbak-mbaknya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Walida. Tadi pertanyaannya bagaimana peran dukungan sosial dalam mengatasi lupus? Tindakannya dukungan sosial mengambil dari dapat membantu mereka mengatasi stres, meningkatkan kualitas hidup, dan mematuhi pengobatan. Semoga jawabannya bisa diterima. Selanjutnya pertanyaan dari Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya tentang apakah makanan tertentu bisa memperburuk gejala lupus. Baik, beberapa orang dengan lupus melaporkan bahwa makanan tertentu seperti makanan olahan, makanan tinggi lemak, dan makanan yang memicu peradangan dapat memperburuk gejala lupus. Namun, efek ini belum sepenuhnya dipahami dan respon terhadap makanan dapat berbeda-beda pada setiap individu. Diet yang sehat dan seimbang umumnya dianjurkan. Mungkin bisa diterima atau ada yang Baik, mbak-mbak sekalian, apakah ada yang mau dipertanyakan lagi tentang materi yang lain? Baik, mbaknya silakan. Izin bertanya, apakah ada makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita lupus? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Rekan-rekan sekalian, apakah ada yang mau menjawab pertanyaan dari mbaknya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya. Tadi pertanyaannya, makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita penyakit lupus? Nah, salah satunya yang tidak boleh dikonsumsi yaitu bawang putih, karena kandungan bawang putih berupa iosulfinat dan alisin dapat membuat sistem kekebalan terpengaruh sehingga lupus mengalami kekambuhan. Selain itu, alfalfa juga dapat menyebabkan hal tersebut karena kandungan L-sanolanin di dalamnya. Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Baik, selanjutnya itu acara keempat yaitu penutup. Tidak terasa kita tidak sampai ke penghujung acara. Demikian rangkaian penyuluhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan Mbak-mbak sekalian karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada penyuluhan pagi hari ini. Mohon maaf apabila saya dan rekan-rekan saya apabila ada salah kata. Saya akhiri penyuluhan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyuluhan dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.